show a good performance, good pace. Musim depan. Wah wah wah. Tidak hanya itu, performa berkelas dunia milik Veda kini sukses memberikan tamparan realita yang sangat telak dan mematikan bagi pembalap tetangga sebelah, Hakim Danish, yang kini nasibnya makin merana, berterdiam 1000 bahasa dan tergilas jauh di papan klasemen. Bagaimana kalkulasi taktis Veda hingga membuat juara dunia seperti Maximo Quiles memuji Veda habis-habisan? Dan seberapa sadis statistik yang membuktikan bahwa Hakim Danish sudah kalah telak menjelang balapan Moto3 Catalunya akhir pekan ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Dunia balap gempar, inilah rahasia cerdas Veda Ega bikin Maximo Quiles sungkem hingga pabrikan Eropa rebutan jadikan ia ridernya. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Pedok Moto3 2026 benar-benar mencekam, sebuah ancaman baru yang sangat mematikan bagi dominasi absolut pembalap-pembalap Eropa kini lahir dari tangan dingin seorang bocah ajaib asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Bersama Honda Team Asia, Veda bukan lagi sekedar ikut balapan, tapi sudah menjelma menjadi predator lintasan super jenius yang mematikan. Performa brutal yang dikombinasikan dengan kecerdasan taktis tingkat tinggi ini sukses menciptakan kepanikan massal di antara para manajer tim papan atas Eropa. Rumor transfer untuk musim 2027 meledak bak bom waktu di pedok. Tim satelit elit sekelas Gresini Racing hingga raksasa absolut KTM dikabarkan sedang saling sikut, bergerak gerilya di bawah tanah demi mengamankan tanda tangan kontrak Veda. Para pengamat internal Moto3 yang terkenal pelit pujian pun akhirnya blak-blakan dan mengaku gemetar. Bocah ini adalah anomali berbahaya. Sepanjang sejarah Grand Prix, motor Honda Team Asia tidak pernah didesain untuk bisa mengintimidasi motor-motor Eropa di barisan depan. Tapi di tangan Veda, motor itu berubah menjadi jet tempur dengan kalkulasi taktis yang luar biasa cerdas. Mari kita bedah anatomi kegilaan yang terjadi di GP Prancis kemarin. Sebuah balapan Super Chels di sirkuit Le Mans yang langsung melahirkan julukan baru yang sangat ikonik untuk Veda, pesawat Boeing 954. Malapetaka di lap awal. Memulai start dari posisi ke-6, Veda langsung dihadapkan pada kondisi trek basah yang super licin, penuh jebakan dan sangat mematikan. Saat lampu hijau padam, sebuah insiden karambol terjadi tepat di depannya. Demi selamat dari hantaman motor lain, Veda menunjukkan refleks kilat dan kecerdasan membaca momentum. Ia sengaja membuang motornya keluar racing line hingga posisinya melorot drastis ke peringkat 14. Bagi pembalap biasa, balapan sudah selesai sampai di sana. Kalkulasi dingin pemotong barisan. Disinilah mentalitas Rocket Boys Veda berbicara lewat tindakan yang sangat berkelas. Alih-alih panik dan membalap membabi buta, Veda mengaktifkan mode masterclass-nya. Ia membelek trek Le Mans layaknya jet tempur dengan presisi matematika. Pembalap-pembalap Eropa disikat satu persatu di setiap tikungan dengan manuver yang bersih, tapi sangat menekan mental lawan. Dari posisi ke-14, ia merangsak naik bak pisurupan hingga finish di posisi ke-4, nyaris merampas podium. Misteri angka maut 954. Honda Team Asia yang shock melihat data telemetri langsung menyematkan julukan Boeing 954. Angka itu diambil dari kecepatan maksimal pesawat Boeing 787 Dreamliner, yaitu 954 km per jam. Sebuah metafora brutal bahwa kecepatan Veda saat memotong barisan pembalap di Le Mans kemarin dilakukan dengan kecepatan ekstrim, namun terkendali penuh oleh otak jeniusnya. Banyak rival yang frustasi dan bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang rookie Asia tampil seklinis, seberbahaya, sekaligus seelegan itu di lintasan yang membuat para pembalap top Eropa bertumbangan seperti daun kering? Rahasianya adalah kombinasi otak encer dan nyali baja. Veda membeberkan fakta bahwa saat sesi warm-up, ia hampir saja mengalami kecelakaan fatal karena ban kehilangan daya cengkram secara mendadak. Ketakutan itu nyata, apalagi ini adalah balapan basah pertamanya di level kejuaraan dunia. Namun, disinilah letak kejeniusannya yang berkelas.
Ketika pembalap lain memaksakan diri secara ceroboh hingga berakhir mencium aspal, Veda justru bermain dingin dengan kalkulasi yang matang. Ia menjaga ritme motor dengan sangat presisi, tahu kapan harus menarik gas sedalam-dalamnya dan kapan harus menahan diri demi menghemat kompon ban. Bahkan saat ban belakangnya mulai hancur dan kehilangan traksi di lap-lap terakhir, ia masih mampu mengunci posisi keempat dengan sangat kokoh tanpa memberikan celah sedikit pun bagi lawan di belakangnya. Dunia balap Eropa dikenal sangat kejam dan egois, tapi Veda datang membawa tamparan moral yang sangat keras melalui aksi sportivitas tingkat tinggi. Momen krusial terjadi ketika barisan depan bergolak ketat dan melibatkan insiden berbahaya dari David Muñoz. Dalam kecepatan tinggi dengan jarak antar stang motor yang hanya seujung nuku, Veda dihadapkan pada pilihan hidup mati, memaksakan motornya masuk ke celah sempit demi merebut podium dengan resiko menciptakan gelombang tabrakan beruntun yang bisa berakibat fatal bagi nyawa pembalap lain, atau menurunkan egonya dan melebar demi keselamatan bersama. Veda memilih jalan satria yang sangat terhormat. Ia melepas peluang podium instan, keluar dari racing line demi memastikan tidak ada pembalap lain yang celaka. Aksi heroik dan berjiwa besar ini langsung membuat sang pemenang balapan sekaligus pemuncak klasemen Moto3 Máximo Quiles kagum setengah mati. Quiles yang terkena angkuh sampai dibuat tak berkutik oleh kedewasaan Veda. Di area Parc Fermé, Quiles sengaja menolak langsung naik podium. Ia berdiri menunggu Veda. Begitu Veda tiba, Quiles langsung memberikan pelukan respek yang tulus di depan kamera dunia. Mereka bahkan melakukan selebrasi bersama dengan melakukan jumping kecil di atas motor masing-masing. Ini bukti sahih, Veda tidak hanya ditakuti karena kecepatannya, tapi juga sangat dihormati karena karakternya yang luar biasa agung di mata pembalap Eropa. Baru berjalan 5 seri dari total 22 putaran musim Moto3 2026, Veda sudah mengunci status sebagai rookie terbaik tanpa tanding. Mari kita lihat angka-angka mutlak di papan klasemen yang bikin mata rival membelalak. Poin Veda kokoh di peringkat kelima dunia dengan koleksi 50 poin. Ancaman 3 besar dunia, Veda kini hanya berjarak 2 poin dari Valentino Perone, 52 poin di posisi keempat, dan cuma terpaut 3 angka dari Alvaro Carpe, 53 poin di posisi ketiga. Barisan podium dunia sudah berada di depan mata. Pecahkan rekor tanpa ampun. Angka 50 poin ini adalah sejarah baru yang paling mengerikan bagi dunia balap Indonesia. Veda sukses menghancurkan rekor poin tertinggi pembalap tanah air di kancah Grand Prix, melompati rekor Mario Suryo Aji di Moto2 2025 yang hanya mengoleksi 8 poin. Ingat, Veda juga sudah mengantongi 1 podium emas saat finish ketiga di Grand Prix Brazil Maret lalu. Sekarang, mari kita arahkan sorotan tajam kita ke seri berikutnya, Moto3 Catalunya Barcelona. Seri ini bukan lagi sekedar balapan biasa, melainkan panggung eksekusi mati sekaligus tamparan paling brutal, paling menghancurkan, dan paling mematikan bagi pembalap tetangga sebelah asal Trengganu, Hakim Danish. Wahai para pemuja statistik kosong dan pembual di media sosial, pasang telinga kalian baik-baik, karena fakta ini akan sangat menyakitkan. Selama ini, kubu tetangga selalu berteriak sombong bahwa Hakim Danish jauh lebih senior, berusia 18 tahun, punya segudang pengalaman dan sudah hafal luar kepala setiap sudut aspal sirkuit Catalunya karena sudah balapan di sana sejak era European Talent Cup 2021 hingga FIM Junior GP 2024 dan 2025. Mereka selalu menepuk dada memamerkan klasemen akhir Junior GP tahun lalu, di mana Hakim Danish finish di posisi ke-8 dengan 89 poin, sementara Veda berada di posisi ke-10 dengan 70 poin. Mereka bernostalgia, merasa di atas angin, dan memandang remeh bakat murni dari Indonesia. Tapi maaf 1000 maaf, dongeng pengantar tidur itu sudah musnah terbakar, dan sama sekali tidak punya harga diri di level tertinggi kejuaraan dunia Moto3 2026. Mari kita bedah secara sadis. Kita telanjangi argumen usang mereka dengan data head-to-head yang real di sirkuit Catalunya saat mereka berdua masih sama-sama bentrok di FIM Junior GP pada 2 November 2025 yang lalu. Pada race 1 Catalunya, di mana Hakim Danish katanya paling jago karena faktor pengalaman bertahun-tahun, nyatanya Veda yang berstatus pendatang baru justru mengamuk dan melesat finish di posisi ke-6. Sementara Hakim Danish tercacar pasrah, tak berkutik di peringkat ke-9.
Masuk ke race 2. Jika diakumulasikan secara total poin khusus di seri Catalunya tersebut, Veda sukses mengemas 18 poin. Sedangkan Hakim Danis harus gigit jari karena kalah dengan hanya mengantongi 17 poin. Jadi, dari sudut pandang sirkuit manapun di Catalunya, klaim yang menyebut Hakim Danis lebih jago adalah pembodohan publik yang nyata karena secara efektivitas dan ketajaman insting membunuh di lintasan, Veda terbukti jauh lebih superior, cerdas dan berbahaya. Nah, gimana menurut kalian para penggira motorsport? Aksi jenius dan brutal dari Veda Ega Pratama di Le Mans kemarin jelas jadi bukti kalau mentalitas bocah Gunung Kidul ini bukan kaleng-kaleng. Sekarang, sirkuit Catalunya sudah di depan mata. Apakah sang pesawat Boeing 954 ini bakal kembali mengamuk, mengunci podium sekaligus membuat Gresini Racing dan KTM makin gila untuk segera merekrutnya sebagai rider utama mereka? Dan buat Hakim Danish, ya, selamat berjuang keras saja di barisan belakang, karena kelas memang tidak pernah berbohong. Tulis opini paling liar kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan info balap paling panas lainnya. Saya undur diri, sampai jumpa di balapan berikutnya dan keep gaspol! Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Startnya bagus banget dan dia itu cerdas sekali. Saya bilang kenapa cerdasnya. Gegerkan jagat maya. Publik balap motor Eropa benar-benar dibuat melongo dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di sirkuit legendaris Bugatti, Le Mans, Prancis. Bayangkan, di tengah total 13 crash mengerikan yang membuat belasan pembalap bertumbangan di atas gravel, Veda sempat terlempar jauh ke posisi 14 akibat menghindari kecelakaan maut di lap pertama. Namun, pembalap andalan Honda Team Asia ini melakukan aksi amazing comeback paling gila sepanjang musim 2026. Di tengah licinnya lintasan, Veda tampil super jenius hingga mencatatkan waktu tercepat 1 menit 53,2 detik dan langsung melesat masuk barisan depan untuk memperebutkan podium. Wah. Aksi heroik ini sampai membuat komentator siaran resmi internasional Moto3 berteriak histeris mengagumi ketangguhan Veda di lintasan. Tidak hanya membuat paddock Honda Team Asia meledak dalam kegembiraan, hasil ini juga membungkam kesombongan para rival yang sebelum balapan sudah banyak omong. Bagaimana detail drama menegangkan ini bisa terjadi? Bagaimana cara Veda mengelola risiko teknis di tengah badai kecelakaan tersebut hingga sukses menembus posisi 5 besar klasmen dunia? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Dunia terbelalak. Veda Ega acak-acak dominasi Eropa di balapan paling angker Moto3 2026. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Mari kita bedah detail pertama dari sisi teknis jalannya balapan yang sejak awal sudah dipenuhi dengan drama tingkat tinggi. Cuaca di sirkuit Bugatti Le Mans memang terkenal sangat tidak bisa diprediksi. Sesaat sebelum kelas Moto3 dimulai, hujan deras mengguyur sirkuit dan menyisakan genangan air yang sangat masif di sepanjang lintasan. Kondisi ekstrim ini langsung membuat kepala mekanik di pit lane pusing 7 keliling. Ban tipe apa yang harus dipakai, bagaimana setelan suspensi yang pas agar motor tidak melintris saat melibas tikungan cepat. Melihat situasi yang sangat beresiko ini, panitia balapan akhirnya mengambil keputusan krusial. Pemotongan durasi balapan. Balapan yang semula dijadwalkan berlangsung sepanjang 20 putaran penuh, secara mendadak dipangkas menjadi hanya 13 putaran saja.
Alasan pengurangan drastis ini sengaja dilakukan demi memberikan waktu tambahan bagi seluruh tim untuk menganalisis kondisi sirkuit pasca hujan demi keselamatan para pembalap. Bagi seorang pembalap pemula, pengurangan jumlah lap ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, balapan menjadi lebih pendek. Di sisi lain, ini berarti intensitas pertarungan akan langsung meledak sejak detik pertama. Tidak ada waktu untuk sekedar pemanasan atau mencari ritme perlahan-lahan. Setiap detik, setiap tikungan adalah pertaruhan hidup dan mati. Drama sesungguhnya dimulai saat lampu start padam. Veda Aga sebenarnya memulai balapan dengan selangat manis dari posisi start ke-6, sebuah pencapaian kualifikasi yang luar biasa di baris kedua. Namun begitu gerombolan motor melesat menuju tikungan pertama yang super sempit dan licin, kekacauan langsung pecah. Tepat di depan mata Veda, terjadi insiden berbahaya yang melibatkan beberapa pembalap. Motor-motor meluncur tak terkendali di atas aspal yang basah bak es. Dalam hitungan milidetik, Veda dihadapkan pada pilihan sulit, nekat menerobos dengan resiko tertabrak atau menghindar dengan konsekuensi kehilangan banyak posisi. Dengan kedewasaan balap yang luar biasa, Veda memilih opsi kedua. Veda mengerem keras dan melakukan manuver hindar yang sangat ekstrim demi menyelamatkan nyawa dan motornya. Akibatnya sangat fatal untuk posisi balapnya. Posisi start, P6, baris kedua. Posisi akhir lap pertama, P14, merosot hingga 8 peringkat. Status, Veda dicatat sebagai pembalap dengan jumlah penurunan posisi paling banyak di awal laga. Di titik ini, para komentator asing di TV mulai mencoret nama Veda dari daftar calon peraih podium. Mereka mengira mental pembalap muda Indonesia ini sudah runtuh akibat trauma insiden lap pertama. Namun mereka tidak tahu bahwa mentalitas anak muda asal Gunung Kidul ini tidak terbuat dari plastik, melainkan dari baja pilihan. Setelah terlempar ke posisi ke-14, pertunjukan magis Veda pun dimulai. Veda tidak panik. Veda tidak langsung membuka gas dalam-dalam secara sembarangan di lintasan yang basah. Veda tahu betul bahwa kunci memenangkan balapan di trek basah adalah ketelatenan, kelembutan tangan pada tuas gas, dan fokus tingkat dewa. Satu persatu pembalap di depannya dihabisi dengan gaya menyalip yang sangat bersih, tenang, tapi luar biasa mematikan. Masuk lap ketiga, Veda sudah kembali menembus posisi single digit alias nangkring di peringkat ke-9. Veda memanfaatkan setiap kesalahan kecil pembalap lain di depannya untuk merebut posisi dengan mulus. Masuk lap ke-6, ini yang bikin penonton di tribun Le Mans melompat dari kursinya. Hanya dalam waktu 3 putaran saja, Veda berhasil merangsek naik dari posisi ke-9 ke posisi ke-4. Veda terus menjaga kecepatannya di setiap sektor, melibas tikungan demi tikungan basah Le Mans dengan sudut kemiringan motor yang bikin ngeri. Di paruh kedua balapan, Veda bahkan sudah menempel ketat barisan depan dan terlibat duel sengit memperjuangkan podium ketiga melawan Matteo Bertele. Namun di sisa 4 putaran terakhir, sebuah ujian berat kembali datang. Ban belakang motor Honda milik Veda mulai mengalami penurunan performa yang sangat parah alias drop. Veda merasakan ban belakangnya sudah kehilangan cengkraman sepenuhnya ke aspal. Beberapa kali motor Veda bergoyang hebat alias sliding dan hampir saja melempar Veda ke udara. Sekali lagi, kecerdasan Veda diuji. Alih-alih memaksakan diri mengejar podium ketiga dengan resiko terjatuh dan kehilangan segalanya, Veda memilih bermain taktis. Veda mengamankan motornya, menjaga jarak dengan pembalap di belakang, dan akhirnya berhasil menyentuh garis finish di posisi keempat dengan total waktu 24 menit 49,299 detik, hanya terpaut tipis 7,656 detik dari sang pemenang balapan, Maximo Quillens. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the next. Nah, sekarang mari kita bicara soal para rival yang sebelum balapan begitu sombong, tapi saat balapan justru melempem dan berakhir memalukan. Siapa lagi kalau bukan Hakim Danis, pembalap asal Malaysia yang sebelum balapan dimulai sempat jumawa dan sesumbar di hadapan media bahwa dia punya segudang pengalaman di sirkuit Le Mans ini. Hasilnya, nol besar. Bacotan dan kesombongannya langsung diasapi dingin oleh Veda di lintasan. Hakim Danis harus puas finish di posisi ke-10, tertinggal sangat jauh di belakang Veda yang melesat bagai peluru. Pengalaman segudang, tapi kalau cuma bisa finish ke-10 di saat pembalap Indonesia yang baru pertama kali balapan basah bisa finish ke-4, itu namanya coba menang gaya doang. Belum lagi para pembalap yang menggunakan mesin KTM yang digadang-gadang lebih superior.
Tengok saja Brian Uriet, pesaing terdekat Veda di perebutan gelar Rookie of the Year. Dia sempat mengalami crash dan kehilangan banyak poin karena terlalu bernafsu. Lalu ada Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo. Pembalap ini tampaknya terlalu percaya diri bisa menaklukkan dominasi Honda tim Asia yang ditunggangi Veda. Akibat terlalu nafsu dan kurang perhitungan, Carpe justru mengalami insiden crash yang sangat fatal di lap-lap awal hingga tidak bisa melanjutkan balapan sama sekali. Sungguh sebuah akhir yang tragis bagi mereka yang meremehkan kekuatan pembalap muda Indonesia. Begitu Veda berhasil menyentuh garis finish di posisi keempat dan mengarahkan motornya kembali masuk ke jalur pit, sambutan luar biasa langsung pecah di depan pada Honda tim Asia. Seluruh kru, mekanik, hingga petinggi tim langsung menyerbu Veda dengan sorak-sorai, pelukan hangat, dan air mata kebahagiaan. Mereka benar-benar tidak menyangka seorang rookie bisa melakukan aksi penyelamatan poin se-ekstrim itu di tengah badai hujan Le Mans. Apresiasi tinggi langsung diunggah oleh akun resmi media sosial Honda tim Asia yang menuliskan kalimat singkat namun penuh kebanggaan. Dari P14 pada akhir lap pertama ke P4, amazing comeback oleh Veda Ega Pratama di saat Le Mans basah. Tidak hanya dari tim sendiri, pujian setinggi langit juga datang dari legenda hidup MotoGP yang kini aktif menjadi pengamat kawakan Matteo. Dalam analisis jujurnya pasca balapan, Matteo tidak ragu-ragu menyebut Veda sebagai calon pembalap besar dunia. Veda sangat cerdas sekali kali ini. Dia tidak egois dan mampu melewati lintasan hujan yang sangat licin serta menghindari crash besar di Le Mans. Meskipun dia hampir meraih podium, keputusan Veda untuk mengamankan poin penuh sebanyak 13 poin sangatlah tepat. Ini membuktikan bahwa Veda bukan pembalap biasa. Saya sangat yakin Veda akan mempunyai masa depan karir yang sangat cerah sebagai kandidat terkuat rookie terbaik. Nah, ini dia bagian yang paling bikin kita semua merinding sekaligus bangga setengah mati. Tambahan 13 poin super berharga dari hasil kerja keras di sirkuit Le Mans ini sukses membuat posisi Veda di tangga klasmen sementara kejuaraan dunia Moto3 musim 2026 melesat naik satu tingkat. Veda kini resmi menduduki peringkat kelima dunia dengan total raihan 50 poin. Pencapaian gila ini sekaligus mendepak pembalap top asal Italia Marco Morelli ke posisi ke-6 yang kini tertahan dengan 48 poin. Kalian harus catat sejarah ini baik-baik. Veda kini menjadi satu-satunya pembalap dari kawasan Asia Tenggara yang berhasil merusak dominasi keras para pembalap Eropa di jajaran 5 besar dunia. Mari kita tengok peta persaingan papan atas saat ini. Di posisi puncak klasemen, pembalap CF Mo3 Villota Aspar Team Maximo Huiles memang masih kokoh memimpin dengan 115 poin. Diikuti oleh Adrian Fernandez dari tim Leopard Racing di posisi kedua dengan 69 poin. Tapi, lihatlah persaingan sengit di atas Veda. Di posisi ketiga ada Alvaro Carpe dengan 53 poin. Dan di posisi keempat ada Valentin Perone dengan raihan 52 poin. Artinya apa? Selisih poin Veda ke barisan podium dunia sudah sangat-sangat tipis. Veda kini hanya terpaut 2 poin saja dari Valentin Perone di peringkat keempat. Dan hanya berselisih 3 poin saja dari Alvaro Carpe di peringkat ketiga. Dengan sisa balapan musim 2026 yang masih sangat panjang, peluang Veda untuk terus merangkak naik, merebut posisi 3 besar, bahkan mengguncangkan tahta juara dunia Moto3 bukanlah sekedar mimpi di siang bolong. Jalan menuju tahta Rookie of the Year kini terbuka lebar bagi sang pahlawan muda Indonesia. Usai balapan yang menguras fisik dan mental tersebut dengan penuh kedewasaan dan kerendahan hati yang luar biasa, Veda membagikan perasaan yang sebenarnya kepada para awak media. Jalannya balapan sangat seru karena memang balapannya di kondisi hujan. Dan ini pertama kali saya balapan di kondisi hujan dengan Moto3 di World Championship. Tadi saya bisa finish keempat. Alhamdulillah, saya sangat senang karena pastinya ini hasil yang sangat positif bagi saya. Jujur saja saat sesi pemanasan atau warm up saya hampir terjatuh. Dan sebelum balapan saya sempat sedikit takut karena kondisinya benar-benar sulit. Jadi sebelum start target saya sebenarnya hanya finish dan membawa pulang poin untuk tim. Di awal balapan saya sempat kehilangan beberapa posisi karena ada momen
momen berbahaya di depan saya. Tapi setelah itu saya mulai merasa lebih nyaman lap demi lap. Saya coba tetap tenang, tidak terlalu agresif tapi juga tidak terlalu hati-hati. Saya coba mengejar posisi ketiga, tetapi di 4 lap terakhir saya merasakan ban saya sudah drop dan saya beberapa kali sempat hampir jatuh. Untungnya saya bisa mengamankan kondisi, memilih finish dan mengamankan poin penuh. Sebuah pengakuan yang sangat jujur sekaligus membuktikan kematangan mental yang luar biasa dari seorang pembalap muda berusia 17 tahun. Veda tidak silau dengan ambisi podium sesaat yang bisa berujung kecelakaan fatal, melainkan berpikir cerdas untuk jangka panjang demi kejuaraan dunia. Konsistensi luar biasa Veda sepanjang musim perdana 2026 ini, di mana ia selalu konsisten finish di posisi guna 6 besar di setiap seri, meraih podium ketiga yang fantastis di GP Brasil, dan hanya sekali gagal finish akibat jatuh di GP Amerika Serikat, menjadi bukti kuat bahwa anak muda asal Yogyakarta ini adalah calon legenda masa depan balap motor dunia. Mari kita terus berikan dukungan penuh dan doa terbaik kita untuk Veda Ega Pratama agar bisa terus mengharumkan nama bangsa, mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi dunia, dan membuat para rivalnya yang bermulut besar terus gigit jari di belakang. Sampai jumpa di ulasan balapan seru berikutnya. Indonesia bisa, Veda menyala.